Angin adalah udara yang bergerak. Pergerakan udara ini disebabkan karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara yang tertekan akan bergerak dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan yang lebih rendah untuk mengisi ruangannya. Menurut pengamatan dan eksperimen, udara di dalam atmosfer bumi cenderung mengisi ruangannya yang berada dekat dengan permukaan bumi. Semakin ke atas jumlahnya, maka semakin sedikit dan semakin tipis. Udara yang berada di dalam atmosfer memberikan tekanan di permukaan bumi yang disebut tekanan udara. Berdasarkan tekanannya, udara berubah tergantung berapa hangat atau dinginnya permukaan bumi. Saat permukaan tanah hangat, maka udara di atasnya pun menjadi hangat. Udara yang dingin memiliki tekanan yang lebih tinggi. Karena di tempat lain lebih dingin mempunyai tekanan yang lebih tinggi, maka terjadilah aliran udara. Yaitu angin yang terjadi apabila daerah yang bertekanan rendah dikelilingi daerah yang bertekanan tinggi. Pada belahan bumi utara, pergerakan angin siklon berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, tekanan yang rendah maka akan diisi dengan udara yang bertekanan tinggi, sehingga masuk ke wilayah tekanan rendah. Sedangkan belahan bumi selatan itu kebalikannya, perputaran angin siklon ke arah jarum jam. Dan angin di belahan bumi selatan akan berbelok ke sebelah kiri. Selanjutnya, angin antisiklon. Angin antisiklon yaitu angin yang terjadi apabila yang bertekanan tinggi dikelilingi daerah yang bertekanan rendah. Pada belahan bumi utara, daerah yang bertekanan tinggi maka akan dipengaruhi oleh daerah yang bertekanan rendah. Dan angin antisiklon bergerak searah jarum jam, sedangkan belahan bumi selatan itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, ini sesuai juga dengan hukum Buy-Ballot yang menyatakan bahwa gerakan udara di belahan bumi utara akan searah jarum jam dan belahan bumi selatan gerakannya akan berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, kita akan membahas angin pasat. Angin yang bertiup dari daerah subtropik ke daerah tropik. Ini wilayah tropik 4 peristiwa. Ini subtropik. Di daerah subtropik merupakan pusat tekanan tinggi, sedangkan di daerah tropik merupakan pusat tekanan rendah. Angin pasat yang bergerak dari utara menuju tropik itu disebut angin pasat timur laut. Nah, sedangkan angin pasat yang bergerak dari selatan itu disebut angin pasat tenggara. Ketika angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara bertemu di tropik, ini disebut daerah aman atau daerah DKAT. Nah, daerah DKAT ini daerah yang aman, daerah yang tenang, yang terbebas dari angin topan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai angin antipasat, yaitu udara yang ada di ekuator atau khatulistiwa naik ke atas ke arah kutub dan turun kembali di wilayah subtropis. Udara yang ada di khatulistiwa itu naik ke atas ke kutub utara itu disebut dengan angin antipasat barat daya. Dan turun kembali ke wilayah subtropis, lalu di belahan bumi selatan itu disebut angin pasat barat laut, turun kembali ke wilayah subtropis. Selanjutnya kita akan membahas angin muson atau angin muson, yaitu gerakan massa udara akibat dari perbedaan tekanan udara pada dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Pasifik dan Hindia. Angin muson terbagi menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur.
Sedangkan di benua Australia sedang mengalami musim panas, suhu udara tinggi, tekanan udara rendah. Nah, angin bergerak menuju benua Australia. Angin melewati perairan Laut Tiongkok, melewati perairan Samudra Hindia, sehingga banyak sekali uap air yang terbawa. Otomatis wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Angin muson barat itu terjadi antara Oktober sampai dengan bulan April. Angin muson timur kebalikannya dari angin muson barat. Benua Australia sedang mengalami musim dingin. Suhu udara rendah, tekanan udara tinggi. Bergerak menuju benua Asia yang sedang mengalami musim panas. Suhu udara tinggi, tekanan udara rendah. Angin yang berasal dari Australia melewati gurun di sebelah utara Australia yang bersifat kering, sehingga angin muson timur mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi musim kering karena melewati gurun di bagian utara Australia. Nah, angin muson timur ini terjadi antara bulan April sampai bulan Oktober. Selanjutnya kita akan membahas angin lokal, yaitu terbagi menjadi 3: angin barat laut, angin gunung dan lembah, angin pon. Angin barat dan angin laut. Karena perbedaan suhu dan tekanan udara antara di darat dan di laut. Ketika siang hari, wilayah daratan itu lebih cepat menerima dan melepaskan panas, sehingga suhu udara tinggi, tekanan udara rendah, yang mengakibatkan angin laut menuju ke daratan. Ketika malam hari itu disebut dengan angin darat. Nah, wilayah lautan itu suhu udara tinggi, tekanan udara rendah, sehingga angin yang ada di daratan menuju ke laut. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk belayar, pulangnya memanfaatkan angin laut untuk pulang. Ada angin gunung dan lembah. Pada siang hari, wilayah gunung atau lembah itu lebih cepat panas sehingga tekanan udara minimum. Nah, sedangkan di wilayah lembah itu suhu udara rendah dan tekanan udaranya tinggi, sehingga mengakibatkan angin lembah naik ke wilayah lereng atau pegunungan. Sedangkan malam hari, lereng gunung atau pegunungan suhu udara rendah, tekanan udara tinggi. Di wilayah lembah itu suhu udara tinggi, tekanan udara rendah, sehingga terjadilah angin gunung turun ke wilayah lembah. Selanjutnya kita akan membahas angin pon. Aliran udara yang mengandung uap air itu akan menaiki lereng gunung atau pegunungan, dan terjadilah kondensasi, perubahannya uap air menjadi air dan turun hujan di lereng yang menghadap arah angin dan turun hujan. Nah, ketika angin bergerak menuruni lereng atau pegunungan itu terjadi angin pon. Angin pon bersifat kering, bersifat panas dan sangat kencang, sehingga menimbulkan kerusakan, merobohkan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa manfaat pada angin. Angin mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Berikut ini adalah beberapa manfaat angin, di antaranya: yang pertama yaitu menggerakkan awan. Kedua, membuat suhu menjadi lebih sejuk. Ketiga, membantu penyebaran biji pada tumbuhan. 4. Membantu para nelayan. 5. Menggerakkan sebuah benda. 6. Sumber energi listrik. Dan yang terakhir, membantu pada pengeringan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa
kami sampaikan tentang materi angin. Lebih dan kurang dari tutur kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.